Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fasa Faradila, mahasiswi dari Studi Agama UIN Wali Songo Semarang semester pertama. Kali ini saya akan mewawancarai papa saya guna memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila dalam pembuatan short movie. Oke, selamat sore Papa. Selamat sore, untuk adik Fata. Iya, jadi gini Pak. Iya, Sasa kedapatan tugas PKN untuk iya, mewawancarai Papa karena Papa kan dulu mungkin semasa muda, dewasa pernah mengalami suatu peristiwa atau kejadian eh, pemerintahan di Indonesia seperti apa gitu ya Pak ya. iya, 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 iya. Nah mungkin yang Papa ingat itu waktu pemerintahan Soeharto ya. Sejak kapan Paman Soeharto? Ya, Ya, mungkin tahun 80 papa remaja atau papa dewasa. iya, Nah, sampai sekarang pun papa ceritakan juga nggak apa-apa seperti apa yang iya, dulu mungkin berkesan banget di benaknya papa gitu iya. ya. Oke, kali ini pas akan tanya ya, Pak ya. Eh, Papa ini kan waktu umur sekitar dewasa kan tahun 80-an tuh ya. Hmm, Nah, di kejadian tahun 80-an itu dipimpin oleh pemerintahan Pak Soeharto. hmm. Nah, di pemerintahan Pak Soeharto itu ada apa saja sih kayak peristiwa di tahun 80-nya ya Pak khususnya ya Pak ya. Itu ada apa saja? Mungkin yang Papa ingat gitu. Iya. Terima kasih apa yang disampaikan oleh anak kami, Siti Fasa Faradila, sebagai mahasiswa UIN. Jadi ketika tahun 80 masih pemerintahan Pak Soeharto gitu, itu kalau bisa flashback atau mundur sedikit malah mulai tahun 60 atau tahun 65 lah gitu. Karena kita juga sudah sekolah gitu. Tapi kalau mulai tahun 60, apa saja yang kita tahu ya kita tahu persis. 60 itu masih dikendali Pak Soeharto pemerintahan. Nah, saya merasakan memang ada dulu namanya yaitu Pak Harto itu pemerintahan dalam ini dia mengacu pada istilahnya sikap dan pola pikir serta pola tindak itu seperti militer. Bukan Hmm. otoriter tapi seperti militernya tegas. Ketika kita bandingkan dengan presiden seterusnya ya, setelah Pak Harto dilengsarkan itu, terus itu apa diganti oleh wakilnya Pak Habibie seterusnya sampai dengan sekarang itu memang semua ada apa namanya perbedaan, ada ciri khasnya cara memimpin negara kan itu. Nah khususnya Pak Harto, ketika Pak Harto memimpin itu gejolaknya itu paling itu dari mahasiswa. Dulu ada namanya kejadian namanya malapetaka 15 Januari yang dipimpin oleh seorang mahasiswa namanya Hariman Sirgar. Itu juga namanya mendukung pemerintah Indonesia karena Indonesia dengan condong membuka apa namanya lapangan kerja itu dari Jepang. Semua Nippon. Nah, Nippon itu identik dengan Jepang. Itu perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Menurut versi daripada mahasiswa yang saya juga mahasiswa masih idealis kan itu merugikan rakyat Indonesia sehingga ada demo untuk yang intinya mahasiswa menghendaki supaya Neo Jepang atau Neo Nippon itu segera pindah daripada Indonesia. Demo malari itu ya. Nah, demo malari itu Oke, oke. mahasiswa intinya seperti itu. Namun demikian tahun 80 itu Pak Harto itu sudah menanamkan dasar-dasar pola pembangunan dan dia memimpin rakyat Indonesia betul-betul ya bukan menggunakan konsep militer tapi strateginya itu bisa kita rasakan dari segi keamanan jelas. Ketika itu tidak ada gejolak seperti sekarang ini kan gitu. Gejolak sih gejolak kan gitu. Tapi namanya waktu Pak Harto memang dia masih menggunakan yaitu dui fungsi ABRI. Itu tahun 80 dulu fungsi Ya, ABRI. dui fungsi ABRI sampai dengan tahun 80 Pak Harto Mega itu masih ada. Artinya dia difungsikan ABRI bisa jadi bupati, jadi gubernur segala macamnya. Itu dulu saya nggak ada orang yang apa namanya demo, nggak ada masa yang keberatan karena kenyataan nomor satu kan aman dan pangan, ketersediaan keamanan aman dalam arti aman di negara kita di Pak itu dari segala bentuk narkoba segala bentuk preman itu tumpas tahun 83 itu namanya ada yang namanya Petrus itu juga Oh, perintah daripada presiden kepada panglima menindaklanjuti kepada pangdam seterusnya yaitu penembakan misterius, yaitu para gali-gali atau apa namanya tokoh-tokoh gangster-gangster yang sangat berbahaya karena akan mengacaukan rakyat Indonesia di dalam bidang keamanan itu contoh. Namun karena kita merasakan Pak Harto itu semenjak itu dapat super semangat dari
era Pak Karno itu dia meletakkan istilahnya apa namanya jasa pembangunan itu tahun 70-an ketika saya juga masih SD lah. Tapi kita juga sudah merasakan selama Repelita rencana pembangunan 5 tahun sehingga dia Repelita rencana pembangunan 5 tahun itu sekitar tahun 70-an lah itu udah masuk kepada tahun 70-an ada namanya bangun Express dulu belum ada kan itu ada pembangunan-pembangunan masjid yang berbasis pada masjid mana Museum Pancasila itu di mana-mana dibangun hampir setiap kabupaten dan di desa strategis punya tujuan yaitu supaya rakyat Indonesia mayoritas beragama Islam bisa menunaikan ibadah sholat 5 waktu minimal atau masjid itu juga untuk transit bisa untuk ngaji ngaji dalam bidang akidah kita Al-Quran Nur Karim juga bisa ngaji itu saling musyawarah apa namanya pembicaraan masalah bidangnya masing-masing itu bisa di masjid karena waktu itu masih berjalan. Terus hal yang lain Pak Harto mulai dari era 80 sampai ada gejolak itu dari mahasiswa itu sampai dengan lengsernya Pak Harto. Karena Pak Harto lengser juga didemo oleh mahasiswa kan gitu. Itu Hmm, itu cerita seperti itu. begitu ya. Hmm. Kalau oh ya kan pernah dengar juga berita kalau Pak Soeharto tuh di demo karena krisis moneter, terus ada juga kayak rasisme yang menyerang kaum keturunan Tionghoa itu apa benar selain tadi itu ya jabatannya yang paling lama, terus juga ada asas kelanggengan yang kata Papa tadi bilang, Hmm. itu krisis moneter juga ada pengaruhnya dalam lengsernya Pak Harto? Kalau Krisis. kalau krisis motor enggak, krisis motor kan itu 98. Iya, makanya Krisis kan krisis Pak Soeharto lengser gitu. nah kan ini bicara kan 80 Pak Harto. Nah, jadi 98 itu apa namanya? Saya kisi monitor karena apa? Pertama itu pada waktu itu apa namanya kita sudah istilahnya sudah surplus pangan dengan rencana 5 tahun. Pertama beras karena kita negara agraris. Kedua kalau itu isinya namanya dilengsarkan karena kisi ekonomi nggak begitu juga ekonomi, tapi melengsarkan Pak Harto itu secara apa namanya politik, secara politik. Karena pada waktu itu sebenarnya kekuatan sudah turun, kan gitu. Orang sudah nggak ada yang mendukung, katakanlah semua kekuatan sudah turun. Katakanlah pamannya dari segi militer, oh yang dijalankan Pandap siapa masih saudaranya, yang dijalankan Pangkostrat, bahkan komandan RPKAD juga anak mantunya waktu Prabowo Subianto. Seterusnya itu jauh lebih kader. Lihat gejala-gejala seperti itu, kita sudah bangkit kan gitu di era 80-an itu, makanya ada istilahnya 98 itu demo mahasiswa ya untuk melengsar apa ya menuntut asas reformasi kan itu Tragedi 98. tahun 98 itu ya itu sama seperti waktu apa namanya dulu ada Hari Masyarakat itu demonstrasi tapi bukan menuntut penurunan Pak Harto hanya memerintahkan pemerintah dari Pak Harto pemerintah yang kendali pemerintahan presiden untuk tidak kerjasama dengan Jepang kan itu Kala itu masih Jepang ya yang Jepang maksudnya kalau sekarang kan Cina Bapak Cina menguasai banget tuh Jepang. betul betul Jepang waktu Oh, itu Nippon namanya ya cuma Jepang. tapi sekarang udah beralih ke Tiongkok. Nah, kan Bapak Jokowi itu sekarang condongan ke Tiongkok. Papa masih ingat tuh peristiwa apa saja yang terjadi pada masanya Pak Habibie? Yang saya misalkan, Bapak sendiri juga pernah tegas ke Timur Timur, Pak Habibie pintar memang seorang demo, oh, seorang Bukan so, teknokrat, seorang teknokrat. oh ya, Tapi bukan seorang pemimpin negara. Beda yo, seorang pintar karena dia memang diakui. Boeing 7 berapa dulu yang mencapai Habibie itu sayapnya tuh di Jerman itu pada saat Boeing di Jerman. Itu Pak Habibie. Lah, apa yang di apa namanya? disayangkan. Disayangkan oleh Pak Habibie itu karena nggak tahu persis masalah pemerintah ketatanegaraan apalagi masalah hukum kan itu ya itu tadi pembantu juga nggak tegas mempunyai apa namanya cita-cita juga orang akan menolong Pak Habibie secara tidak langsung dia juga ingin menjadi orang nomor satu di Indonesia para menteri kabinetnya kan gitu yang juga notabene dari orang partai dari orang militer gitu yang duduk di wakil-wakil atau pembantu presiden para menteri itu gitu makanya dia menjabarkan nah, waktu itu yang kita sangat sayangkan saat tadi Pak bilang ke Timur Timur oleh Pak Harto Timur Timur itu memang sudah disuplai segala macamnya seperti orang-orang anak mas pembangunan condong ke sana di sana satu saja kemahalan dan kemahalan kan itu
yang tadinya batu karang di jalan aspal hotmik, patung Bunda Maria untuk orang-orang Kristen di sana sudah dibangun secara megahnya kan gitu, lapangan terbuka segala macam lah. Nah begitu dipegang oleh Pak Habibie, kata Pak Habibie nggak begitu kata negara, Pak Habibie di Pak Habibie di istilahnya ya kalau namanya orang kecil ya dibohongi itu aja lah. Orang kecil. Ya namanya anak-anak itu dibohongin. Itu oleh yaitu CSnya Australia mengadakan pemilihan. Yang papa pengenin itu seperti apa generasi muda di sekarang kayak gini? Mungkin ya selain disiplin itu tentunya pasti ya Pak, disiplin kan semua manusia kan pasti butuh disiplin. Nah selain itu apa yang papa pengen? Silahkan Pak. Terima kasih ya untuk menutup acara kita berdiskusi. Pertama-tama saya pesan kepada anak muda, anak saya, ya para pemuda pengganti saya generasi yang akan datang itu jangan sampai melupakan sejarah. Satu, ingat, jangan saya melupakan sejarah. Sama dengan budi pekerti. Jadi pendidikan era sekarang itu bukan pendidikan seolah yang mencari suatu istilahnya kepandaian kecakapan, tapi melupakan budi pekerti. Sehingga anak-anak banyak pintar tapi tidak tahu tata krama, tidak tahu istilahnya apa namanya Gak unggah-ungguh sehingga dia jadi pemimpin ya egois ya adanya. Kan dia merasa pintar, memang pintar-pintar lah aku ya sekarang lah. Itu ada soal di soal ke luar negeri. Tapi tidak demikian deh, lain dia peradaban di Indonesia. Bapak Budi Luhur, terus apa istilahnya apa namanya sejarah itu jangan dilupakan karena kalau orang melakukan sejarah kita hidup pribadi keluarga kan lupa dari sejarah, lupa orang tua, lupa banyak itu akan kualat biasanya kalau bahasa Islam akan terjual karena kita lupa nggak pernah mendoakan, nggak bisa apa namanya berdoa untuk para leluhur kami gitu loh. Itu kan merupakan sejarah. Kalau sejarah juga seperti itu. Sejarah dulu waktu itu Pak Karno seperti apa? Sejarah Pak Harto seperti apa? Sejarah Pak Habibie seperti apa? Pak Harto seterusnya lah itu sejarah. Sampai sekarang ini Jokowi itu satu sejarah. Saya generasi muda sekarang kalau nggak sampai Jokowi, udah paham pemeran Jokowi sekarang condong ke Cina banyak apa tenaga di bulan di Cina padahal dia banyak pengangguran juga. Nah pesan saya kepada anak muda sekarang, di samping saya tadi budi pekertinya dan jangan lupa sejarah, ya kita kalau jadi pemimpin itu betul-betul kita mengemban namanya amanah. Itu adalah di suatu ayat di Al-Quran amanah dapat amanah. Amanah dapat dari Allah. Saya mendapat amanah jadi misalnya kepala seksi, kepala kantor, salah satu institusi atau instansi itu apa jangan dilupakan. Kita juga disumpah dan sampai melakukan sumpahnya. Oke, terima kasih ya Ya, Bapak atas pesannya. Jadi ini sama-sama. pesan yang sangat berarti sekali ya, jangan melupakan sejarah. Alias disingkat itu jas merah ya. Ada ungkapan seperti jas merah. Betul, nah itu sudah Jangan betul. melupakan sejarah. Yang kedua tuh pahami juga budi pekerti agama, urusan agama dan dunia itu harus seimbang. Dan yang terakhir itu juga harus amanah. Kita kalau sebagai pemimpin itu diamanahkan dan sudah disumpah di bawah Al-Quran ataupun kitab suci yang lain itu jangan selalu goyah dengan godaan yang lain. Gitu ya Bapak ya. Betul sekali ya. Gitu. Hati-hati dengan kita keyakinan masing-masing agamanya. Kita punya Alkitab yaitu Al-Quran Nur Karim itulah pegangan saya, keyakinan saya kan itu keseharian yang pasang dan teman-teman semua orang Muslim yang mukmin gitu ya. Oke.